saya biasa dipanggil Ecik. Oke baik teman-teman, jadi kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi ulangan yang telah kami kerjakan. Maka dari itu, saya memohon untuk kepada teman-teman semuanya agar menyimak videonya dengan seksama. Dalam soal ditanyakan, tentukan jarak titik T ke garis BH. Maka dari situ kita sudah menggambar baloknya seperti yang tertera di gambar. Jadi yang pertama, kita akan mencari nilai dari HT-nya. HT sama dengan akar 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 sama dengan 4 ditambah 4. Jadi HT-nya sama dengan akar 8. Akar 8 jika dikecilkan maka menghasilkan 2 akar 2. Yang berikut kita akan mencari nilai dari TB. TB sama dengan akar 4 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Sama dengan akar 16 ditambah 4 hasilnya akar 20. Jadi TB-nya yaitu akar 20. Akar 20 jika dikecilkan menghasilkan 2 akar 5 cm. Yang berikut kita akan mencari nilai dari DB yaitu akar 4 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan akar 16 ditambah 16. Jadi akar 16 tambah 16 yaitu akar 32. Jadi DB-nya akar 32 dan jika dikecilkan menghasilkan bilangan 4 akar 2 cm. Dan yang berikut kita mencari nilai HB-nya yaitu sama dengan akar 2 pangkat 2 ditambah 4 akar 2 pangkat 2 sama dengan akar 4 ditambah 32 sama dengan akar 36. Jadi HB-nya sama dengan akar 36 dan jika dikecilkan menghasilkan 6 cm. Karena kita ingin mencari jarak titik T ke garis BH, maka kita akan membentuk segitiga seperti yang ada di gambar, yaitu titik H, B, dan juga titik T. Yang pertama, kita akan mencari TB-nya. TB kuadrat sama dengan HT kuadrat ditambah HB kuadrat dikurangi 2 dikali HT dikali HB dikali cos X. Karena di sini cos X-nya tidak diketahui, maka kita pindah ruas. Yang pertama yaitu cos X sama dengan HT pangkat 2 ditambah HB pangkat 2 dikurang TB pangkat 2 dibagi 2 dikali HT dikali HB. Maka cos X-nya sama dengan 2 akar 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurangi 2 akar 5 kuadrat dibagi 2 dikali 2 akar 2 dikali 6. Maka hasilnya 8 ditambah 36 dikurangi 20 per 24 akar 2. Sama dengan 24 per 24 akar 2. Maka karena 24 di bagian atas dan di bagian bawahnya merupakan bilangan yang sama, maka kita coret berarti tersisa akar 2. Karena di bagian atas nilainya 1, berarti kita tulis 1 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2, maka hasilnya akar 2 per 2. Karena di sini cos X-nya sudah didapat nilainya yaitu akar 2 per 2, maka kita namai cos ini dengan 45 derajat. Maka kita akan mencari nilai dari sin X-nya. Berarti TO dibagi HT. Karena TO-nya belum diketahui, maka kita akan memindahkan ruasnya menjadi TO sama dengan HT dikali sin X. Berarti 2 akar 2 dikali sin 45 sama dengan 2 akar 2 dikali akar 2 per 2. Karena 2 merupakan bilangan yang sama dari ruas kiri dan ruas kanan, maka kita akan coret 2 bilangan tersebut, maka tersisa akar 2 dikali akar 2. Akar 2 dikali akar 2 hasilnya 2. Jadi hasil akhirnya yaitu 2. Maka jarak dari titik T ke garis BH sama dengan 2. Oke, sekarang nomor 2 ditanyakan di sana yaitu jarak titik D ke bidang ACH. Maka di sini kita sudah menggambar kubusnya. Berarti yang pertama kita akan mencari bidang DD aksen. Maka kita akan mencari sudut yang pertamanya yaitu H aksen D.
rumusnya yaitu setengah dikali BD sama dengan setengah dikali 4 akar 2, yaitu 2 akar 2. Maka H aksen H-nya yaitu akar 4 pangkat 2 ditambah 2 akar 2 kuadrat. Maka hasilnya akar 16 ditambah 8 sama dengan akar 24. Dan kalau dikecilkan akar 24 ini akan menghasilkan 2 akar 6 cm. Setelah mendapatkan H aksen H-nya ini, kita akan mencari alas dan juga tingginya. Maka dapatlah rumusnya yaitu setengah dikali AT sama dengan setengah dikali AT. Maka H aksen D-nya dikali HD sama dengan H aksen H dikali D aksen D. Maka 2 akar 2 dikali 4 sama dengan 2 akar 6 dikali D aksen D. Karena D aksen D-nya ini nilainya belum diketahui, maka kita akan pindah ruas dia ke kiri. Berarti D aksen D sama dengan 4 akar 2 dibagi akar 6. Sama dengan 4 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Maka hasil akhir dari D aksen D ini adalah 4/3 akar 3. Jadi, jarak dari titik D ke bidang ACH ini adalah 4/3 akar 3 cm. Oke, sekarang kita masuk ke nomor yang ketiga. Ditanyakan tentukan jarak A ke bidang BQF. Maka di sana kita sudah membentuk kubusnya. Berarti jarak A ke QBF adalah jarak A ke garis BQ, sehingga terbentuk segitiga ABQ yang siku-sikunya di titik A. Dapat dilihat di gambar tersebut. Maka yang pertama kita akan mencari segitiga AQB. Rumusnya yaitu setengah dikali AB dikali AQ. Maka setengah dikali akar 5 dikali 1 sama dengan 1/2 akar 5 cm. Jadi AQB dengan alas BQ dan tinggi AD, maka AQB sama dengan setengah dikali BQ dikali AD. Jadi setengah akar 5 cm sama dengan setengah akar 6 cm dikali AO. Karena di ruas kiri dan ruas kanannya memiliki nilai yang sama, yaitu setengah, maka kita coret dua angka itu, tersisalah akar 5 cm sama dengan akar 6 cm dikali AO. Karena AO-nya belum diketahui, maka kita akan memindahkan AO ke ruas kiri menjadi AO sama dengan akar 5 per akar 6 dikali akar 6 per akar 6. Jadi hasil akhirnya akar 30/6. Di bagian bawah segitiganya yaitu sebelum kita menentukan segitiga AQB-nya, karena BQ-nya belum diketahui nilainya tadi, maka kita akan mencari rumus Pitagorasnya. Teorema Pitagoras menjadi BQ sama dengan AB kuadrat ditambah AQ kuadrat sama dengan akar 5 ditambah 1 kuadrat menjadi akar 5 tambah 1, jadi hasilnya 6. Maka kita mendapatkan nilai BQ-nya sama dengan akar 6. Jadi saat kita menentukan segitiga AQB, BQ-nya sudah diketahui terlebih dahulu, yaitu nilainya akar 6. Jadi nilai akhir dari jarak A ke bidang BQF sama dengan 1/6 akar 30 cm. Oke, sekarang adalah soal yang keempat. Ditanyakan di sana tentukan jarak antara titik O ke bidang TBC. Maka dibentuklah gambar seperti ini. Yang pertama, ketika kita ingin menentukan titik O ke bidang TBC, kita harus mencari titik T, O, dan Z. Yang pertama kita akan mencari titik O ke Z. Jadi rumusnya yaitu setengah dikali alas dikali tinggi sama dengan setengah dikali A dikali T. Jadi karena mereka memiliki nilai yang sama di bagian ruas kiri dan ruas kanan yaitu setengah, maka kita akan mencoret kedua nilai tersebut. Tersisalah alas dikali tinggi sama dengan alas dikali tinggi. Maka 3 cm dikali 6 cm sama dengan 3 akar 5 cm dikali OZ.
3 dikali 6, 18 cm, sama dengan 3 akar 5 cm dikali OZ. Jadi 18 per 3 akar 5 dikali akar 5 per akar 5. 18 bagi 3 sama dengan 6, maka tersisalah 6 akar 5 per 5 sama dengan OZ. Atau bisa juga disebut nilai dari OZ-nya ini yaitu 6 akar 5 per 5. Sebelum kita mencari nilai OZ-nya terlebih dahulu tadi, kita harus menentukan titik T ke X. Seperti segitiga yang sudah digambarkan. Maka TX-nya sama dengan akar 3 akar 6 kuadrat dikurang 3 kuadrat sama dengan akar 9 kali 6 dikurang 9. Berarti 9 akar 9 dikali 5 sama dengan 3 akar 5. Maka pada hasil akhirnya jarak dari titik O ke bidan TBC yaitu 6 akar 5 per 5. Sekarang adalah nomor yang terakhir, nomor 5. Pertanyaannya, tentukan jarak E ke C. Yang pertama, kita mencari jarak A ke C. Sebelum kita ingin menentukan dari jarak E ke C, yang pertama kita akan menentukan dari jarak A ke C. Maka rumusnya AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB nilainya 5 dan BC nilainya 4. Berarti akar 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 5 kali 5 dapat 5 dan 4 kali 4 16. Berarti akar 25 ditambah 16 hasilnya akar 41. Maka nilai AC-nya yaitu akar 41. Yang berikut kita menentukan jarak dari E ke C. Karena AC-nya sudah diketahui yaitu akar 41, maka kita masukkan rumus EC sama dengan akar 41 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 41 kali 41 hasilnya 1681 dan 4 kali 4 hasilnya 16. Berarti hasilnya akar 1681 ditambah 16 hasilnya sama dengan 1697. Maka jarak dari E ke C yaitu akar 1697 cm. Baik, itu saja pemaparan hasil materi dari ulangan saya. Sekian dan terima kasih. Thank you for watching guys. Bye-bye.